Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami akan presentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu tentang aplikasi kami yang berjudul penugasan pegawai berbasis Android dan web. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dari pengelolaan pegawai. Nah, aplikasi ini kami mengambil dua menu, yaitu menu pegawai dan juga penugasan. Nah, pertama di sini admin masuk ke menu pegawai, lalu memilih menu yang terdiri dari tambah data pegawai. Kemudian jika data telah diinputkan, maka sistem akan menampilkan sebuah data. Nah, data tersebut admin dapat melakukan operasi, yaitu antara edit dan juga hapus. Nah, ini adalah menu validasi. Apabila kita mau menghapus, akan muncul sebuah validasi. Jika iya, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka data akan tetap ditampilkan. Nah, yang selanjutnya di sini ada proses bisnis, yaitu tentang penugasan. Nah, di sini admin memilih menu tugas, lalu sistem akan menampilkan daftar tugas. Kemudian admin akan memilih tiga menu, yaitu tambah data, edit, dan juga hapus. Lalu kemudian sistem akan menampilkan form tambah data tugas. Jika sudah, maka admin akan mengisi form tambah data tugas, dan selanjutnya sistem akan menampilkan form edit data tugas. Lalu admin akan mengisi form edit dan data tugas. Jika admin memilih menu hapus, maka akan muncul sebuah validasi apakah data ini mau dihapus atau tidak. Jika iya, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka admin dapat melihat daftar tugas. Nah, selanjutnya untuk IRD akan dijelaskan oleh Mas Surur. Ini rancangan database kita. Yang pertama ada tabel pegawai. Di situ ada pegawai ID, ada NIP, ada nama, ada jabatan, alamat, dan foto. Kemudian tabel tugas, di situ ada tugas ID, tanggal berangkat, tanggal kembali, nomor surat, perihal, tempat tugas, jenis angkutan, jenis tugas, dan file. Ini berelasi antara pegawai dan tugas. Pegawai bisa melakukan tugas pegawai. Ini relasinya many to one. Selanjutnya langsung ke aplikasi. Pertama kita membuat project dengan nama pegawai. Template pegawai ini terdapat 3 file, yaitu index.html, edit pegawai, dan add pegawai. Pertama kita ke index. Index ini untuk menampilkan data pegawai. Ini ada nomor, NIP, nama, jabatan, alamat, dan aksi. Di aksi ada dua pilihan, yaitu ubah dan hapus. Selanjutnya kita ke view.py nya. Ini untuk menginisiasikan login dengan user pegawai, langsung ke pegawai.index.html. Dan ini URL nya untuk indeksnya. Dan ini widget untuk form-form yang ada di dalam tabel index HTML nya. Ini form custom. Kemudian ini adalah form add pegawai seperti ini dengan view jika login requirement login, kita def tambah pegawai. Jika post data, validasi, kemudian di save, return ke pegawai, berhasil menambah data. Kemudian ini adalah form edit pegawai. Untuk view nya seperti ini. Def ubah pegawai get ID, lalu dialihkan redirect ke edit pegawai. Kemudian setelah mengisi data, di post, mengalami validasi, di save, dan muncul message berhasil mengubah data pegawai, return ke pegawai. Jika tidak,
kembali ke form edit pegawai. Dan ini URL-nya ada add dan edit. Untuk hapus menggunakan modal seperti ini. Langsung ke aplikasinya. Untuk login kita menggunakan username admin dan passwordnya 1-8. Ini halaman dashboard kami berisi seperti ini. Kemudian langsung ke pack pegawai. Ini adalah data form pegawai seperti ini. Kemudian kita coba tambah pegawai dengan NIP. Jabatan ini mengambil dari tadi cost choice. Kita pilih kasih alamat. Kemudian kita simpan datanya. Ini data berhasil menambah data pegawai bernama Misbah. Ini datanya. Ini ada aksi, yaitu pertama edit dan hapus. Kita coba edit pegawai, kita coba ganti jabatan menjadi kepala dinas dan alamat. Kita coba simpan. Data berhasil diubah dengan jabatan kepala dinas dan alamat Kediri. Ini coba hapus. Dihapus ini muncul form validasi. Yakin ingin menghapus data, jika tidak kembali ke sini. Gaya dihapus, data hilang. Selanjutnya penugasan dilanjutkan oleh teman saya, Afifuddin. Ya, baik, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan dulu. Oh ya, kami lupa menjelaskan tentang aplikasinya. Jadi aplikasi ini kami menggunakan database MySQL. Jadi pertama-tama untuk membuat ini kita harus membuat sebuah login terlebih dahulu. Nah, untuk membuat login ini kami tempatkan di aplikasi dashboard. Nah, di sini ada file login.html. Di sini kita buat sebuah view-nya. Nah, di sini ini untuk menampilkan message apabila kita salah menginputkan. Nah, di sini kita cukup mengatur di view-nya saja. Nah, di view ini ada metode login page. Nah, di sini jika user autentikasi maka dia akan langsung mengarahkan ke routing dashboard. Nah, sini adalah jika tidak, jika si user menginputkan dengan metode post, maka dia akan menginputkan form input username dengan password. Lalu jika ia berarti adalah user, maka dia akan langsung meredirect ke halaman dashboard. Jika tidak, akan menampilkan pesan sebuah username atau password salah seperti yang kita uji coba ini ya, menampilkan username atau password salah. Lalu di sini metode berikutnya ada logout user, menggunakan untuk melakukan sebuah logout. Jika sudah, akan meredirect ke halaman login. Di sini fungsi login required ini fungsinya adalah untuk, artinya halaman tersebut hanya bisa diakses apabila kita sudah melakukan sebuah login. Nah, kita bisa mengimport di sini Django Contrib Auto Decorator. Lalu sini
Untuk penugasan kita buat dulu sebuah file aplikasi yang bernama penugasan di sini. Kemudian kita buat template di folder penugasan dengan masing-masing ada tambah, edit, indeks, dan juga print PDF untuk mencetak data tugas. Nah, pertama-tama ini ada file indeks yang kita gunakan untuk mengambilkan data tugas dari pegawai. Di sini ada file dari tugas, yaitu ada nomor, tanggal tugas, nomor surat, perihal, tempat tugas, jenis angkutan, jenis tugas, pegawai, dan juga tombol aksi yang berisi perintah edit dan juga hapus. Lalu di sini ada pertama-tama kita harus membuat dahulu edit di model. Nah, di model ini kita buat sebuah kelas yang bernama penugasan, yang dimana model ini berfungsi untuk mendefinisikan file-file database, file-file tabel penugasan. Nah, di sini ada file tanggal tugas, tanggal kembali, nomor surat, perihal, tempat tugas, jenis angkatan, file tugas, dan data pegawai. Di sini kita bisa melihat ada tipe datanya, yaitu tanggal tugas, datem, surat, tanggal, nomor surat ada varchar, kemudian perihal ini ada teks, dan di sini file tugas ini adalah untuk menginput sebuah file, dan tipe data dari file tugas nanti akan varchar. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke view. Nah, di view ini kita membuat beberapa metode di sini untuk metode untuk mengatur sebagai controller. Nah, kemudian di sini kita buat metode index. Untuk index ini gunakan untuk mengakomodasi halaman view index ini. Kemudian di sini kita ada variabel tugas yang isinya ada data-data tugas yang diambil dari tabel penugasan. Lalu di sini ada metode tambah penugasan. Nah, metode tambah penugasan ini digunakan untuk menampung view tambah tugas. Nah, tambah tugas ini ada form tambah tugas. Untuk nambah form tambah tugas ini kita buat sebuah custom form. Nah, di sini custom form penugasan di sini terdiri dari file-file tugas yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada kelas menggunakan CSS Bootstrap. Kemudian di sini tambah penugasan, di sini kita panggil form penugasan. Lalu di sini ada jika melakukan sebuah request post, maka kemudian form akan menyimpan dan kemudian akan muncul sebuah notifikasi yang berarti berhasil menambahkan data tugas, lalu akan redirect ke halaman tugas. Jika tidak, maka akan menampilkan sebuah halaman tambah penugasan. Lalu di sini ada ubah penugasan. Ubah penugasan di sini untuk menampung edit tugas. Ini adalah tampilan view dari edit tugas. Di ubah tugas ini logikanya hampir sama dengan yang ditambah tugas tadi. Lalu di sini ada hapus tugas. Hapus tugas di sini fungsinya untuk menghapus. Menghapus ini nanti kita cukup hanya panggil URL-nya saja. Jika sudah berhasil menghapus, maka akan menampilkan pesan menghapus data penugasan. Lalu yang di sini ada digunakan untuk melakukan pencetakan data tugas ke dalam bentuk PDF. Fungsinya hampir sama pertama-tama, tapi kita harus buat sebuah util.py yang fungsinya untuk merender halaman HTML menjadi ke PDF. Nah, lalu di sini kita juga atur URL ini untuk mengatur pemanggilan kita atur di file penugasan URL. Nah, langsung saja kita uji coba. Pertama kita masuk lagi ke halaman admin, insert admin. Lalu kita masuk ke halaman penugasan. Di sini ada data tugas. Lalu kita coba tambahkan tugas. Kita tambahkan tugas di sini, misalnya tanggal tugas, kita isi, kemudian nomor surat, perihal, dan tempat tugas. Kita bisa pilih
jenis angkutan umum, misalnya jenis tugas luar kota. Kemudian di sini ada file tugas. Nah, sini file tugas ini adalah untuk upload bukti tugas yang telah dilakukan. Ini untuk mengupload file tugas, lalu kita pilih nama pegawainya, kemudian kita simpan. Ini adalah hasil data tugas. Kemudian kita bisa lakukan operasi edit data di sini, ubah data penugasan di sini. Misalnya kita ubah bulan, kemudian perihal kita ubah lagi menjadi sekarang. Kita coba simpan. Ya, berhasil. Ini adalah data berhasil kita mengubah data penugasan. Lalu operasi selanjutnya kita coba cetak. Di sini kita cetak PDF. Ya, ini adalah hasil PDF-nya. Kemudian kita bisa lakukan download di sini. Lalu jika sudah, kita bisa menghapus. Di sini akan muncul validasi, hapus tugas dengan nomor surat di sekian. Lalu kita coba hapus. Ya, berhasil. Akan muncul notifikasi berhasil data dihapus. Lalu kita coba logout aplikasi. Ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.